Saya Stephen Oka PTM. Saya Kawal. Saya Dina Zulfani. Saya Rita. Saya Nita Zulfani. Halo guys. Jadi di belakang kita udah ada beberapa mahasiswa yang bakalan kita tanya. Yuk ikutin. Lemur. Permisi teman. Boleh nggak kita tanya-tanya bentar nih? Tanya apa lo nih? Oke, kenalan dulu lah ya. Abang-abangnya ini dari prodi mana? Sama fakultas mana? Campur sih kak, cuman kalau saya dari prodi kimia. Oke, perwakilan aja lah ya, satu orang buat kita tanya. Siapa nih yang mau ditanya? Oh bang ini ya, Bang ini ya. Ini berdua lah, berdua. Oke, saling jawab lah ya, bantu lah ya. Oke, abangnya dari prodi sama fakultas mana nih? Aku MIPA dari prodi kimia. Kalau abangnya? Sama-sama. Oke. Kita bakalan beri pertanyaan untuk abang menjawab. Oke, Mirna duluan nih. Jadi saya di sini akan bertanya kepada abangnya. Jadi menurut abang tuh apa sih manfaat dari kebebasan berpendapat? Mulai dari abangnya dulu. Oh boleh. Kebebasan berpendapat. Kalau menurut saya ya di era sekarang selepas Orde Baru, kebebasan berpendapat itu sangat berpengaruh untuk diri kita sendiri dan orang lain. Jadi kita tuh bisa mengekspresikan apa yang ada dalam otak kita. Tidak ada lagi gangguan yang melarang kita untuk berpendapat. Misalkan, cuman kalau di Indonesia ya, menurut saya berpendapat itu harus ada batasan. Jangan sampai itu merusak moral orang lain. Mungkin Oke, menurut abang-abangnya di era dekat-dekat pemilu ini, gimana sih cara abang menyikapi pemilu sebagai warga negara Indonesia kita ini? Oh, cara menyikapinya, kalau saya sih yang pertama sih memfilter hoax ya, karena kan saat zaman waktu pemilunya pasti banyak segala pasal-pasal saling nyerang, sewa segala. Jadi sebagai warga negara kita harus memilah berita-berita agar tidak terkena hoax. Dan itu bahaya untuk pemilihan kita. Oke, makasih ya bang. Makasih. Terus yang terakhir, menurut abang bagaimana cara kita melakukan kewajiban sebagai warga negara Indonesia? Oh, saya bisa jawab kalau yang itu. Mungkin yang hal paling sederhana itu menaati peraturan sama membayar pajak. Karena kan udah dewasa pasti membayar pajak. Karena sebagai warga negara harus bayar pajak kan untuk pembangunan negara. Itu aja sih. Oke, makasih ya bang atas waktunya ya. Salam kenal ya bang. Makasih. Sebagai warga negara itu kebebasan berpendapat itu berpengaruh nggak sih Pak untuk negara bagi Bapak? Sangat berpengaruh menurut saya. Kenapa? Karena dari masyarakat itu kan justru sumber semua kebijakan pemerintah ke depannya. Nah, kalau tidak bebas berpendapat ya masyarakat juga tidak akan bisa menyampaikan apa sih masalah-masalah yang dialami di lapangan dan juga apa sih solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau tidak bebas berpendapat malah menentang kebijakan yang harusnya malah lebih pro rakyat. Selanjutnya sebagai pengusaha nih Pak, gimana Bapak menyikapi pemilu? Menyikapi pemilu ya. Kalau di saya sih sambil memang ada dua pekerjaannya, jadi sambil sebagai karyawan swasta terus sekaligus usaha kos juga menyikapi pemilu ya. Harapannya sih pemilu ini juga jangan sampai pemilu yang seperti tahun-tahun sebelumnya itu seolah-olah tuh banyak pihak A, pihak B, semua tuh seolah seperti perpecahan kayak gitu. Jadi harapannya ya pemilu kali ini adalah pemilu yang sifatnya lebih nasional, lebih saling mendukung, bukan saling menjatuhkan, apalagi menyebarkan para hoax atau isu-isu negatif ke orang-orang yang lain. Karena kompetisi kan biasanya adalah kompetisi yang hadir, kompetisi yang saling membangun, bukan saling menjatuhkan. Jadi seperti itu sih paling harapannya, jangan sampai pemilu yang chaos lah. Menurut Bapak, kewajiban warga negara itu yang gimana sih Pak? Kewajiban warga negara yang berhubungan dengan pemilu tentunya yang pasti ya warga negara yang baik adalah warga negara yang melakukan kewajibannya. Itu apa kewajiban pemilihan presiden maupun para pemimpin yang lainnya. Jadi kalau sampai kita jadi golput itu salah besarnya kita. Kenapa salah besar? Karena kita tidak mengambil hak kita untuk melakukan pemilihan pemimpin di masa depan. Nanti sebagai pemimpin yang kita mau tidak terpilih, atau kita kecewa dan menyalahkan, pemimpin ini terpilih. Nah, salah sendiri dong, harusnya kalian lakukan hak pilihnya, memanfaatkan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang memang
dia sukai atau dia percaya, oh ini layak untuk jadi pemimpin masa depan dan bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Jadi kayak itu, warga negara yang baik adalah warga negara yang menggunakan hak pilihnya. Terima kasih ya Pak atas wawancaranya, semoga dapat bermanfaat untuk kami semua. Thank you.